Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjut untuk membahas tajuk lebih dalam untuk kali ini dan masih bersama dengan Bang Aan. Bang Aan, sejauh ini seperti apa kemampuan nelayan kita untuk membudidayakan lobster, Bang Aan? Harus diakui ya, kemampuan nelayan kita ini memang sangat kurang. Mereka sangat kurang wawasan dalam budidaya, keterampilannya pun kurang gitu. Itu diakui oleh beberapa akademisi dan pakar perikanan di Lampung, bahwa dari hasil penelitian mereka nelayan di Lampung ini sebagian besar hanya sangat baik dalam penangkapan. Bukan budidaya gitu. Penangkapan itu artinya kalau penangkapan kan memang itu kerjaan mereka sehari-hari gitu ya. Dan mereka harus dirubah untuk bisa melakukan budidaya terutama lobster ini yang memang sulit, katanya para akademis itu sulit untuk dilakukan. Oke, tapi sejauh ini apa yang dilakukan pemerintah untuk apakah mentransfer ilmu atau seperti apa untuk para nelayan kita mampu untuk membudidayakan lobster? Nah itu pemerintah sendiri sampai saat ini memang dia belum ada sosialisasi tentang edukasi untuk nelayan dalam membudidayakan lobster gitu ya. Padahal potensi keuntungan lobster itu dengan membudidaya itu berlipat-lipat ya. Yang darinya 1 ekor benih itu 10.000 gitu ya. Jika begitu dia besar, 1 kilogram itu antara 4 sampai 7 ekor atau 8 ekor 1 kilogram itu harganya 100.000 ya. Itu di tingkat petani. Padahal di toko online, beberapa toko online yang kita lihat juga, kita teliti itu harga yang ditawarkan mereka antara 700 sampai 900.000 per kilogram untuk beberapa jenis lobster gitu ya. Ada jenis mutiara, jenis lobster putih, segala macam, lobster pasir. Nah, itu sangat miris sebenarnya bagi petani, dan itu harusnya pemerintah juga memberikan edukasi kepada petani bahwa segini loh harga yang pantas untuk dijual. Dengan harga seperti itu artinya memang ada harapan dong ya untuk para nelayan ini untuk mendapatkan lebih gitu. Betul. Nah, bagaimana pandangan menurut Lampung Pos sendiri, Bang Aan? Nah, sebenarnya memang dalam hal ini nelayan diberikan juga wawasan bahwa jangan jual kepada ijon kalau di pertanian ya. Artinya mereka menjual murah padahal nanti si pembelinya itu akan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Ya. Nah, ini ceritanya jadi dulu pemerintah itu menutup keran ekspor karena memang untuk menjaga kelestarian dan melihat harga rentang harga, margin harga dari Indonesia ke tempat lain itu besar ya. Sekarang semenjak 15 Mei kemarin Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan itu mengeluarkan keputusan untuk membuka keran itu. Buka keran itu salah satunya ekspor ke Vietnam gitu. Jadi benih itu dari petani itu 10.000 per ekor, kemungkinan nanti di penyalur atau distributor itu naik lagi sampai 100.000 atau 90 atau 100 atau 150.000 per ekor, itu sampai ke Vietnam dibesarkan mereka, yaitu hasilnya dijual mereka dengan harga 1 kilo 900.000. Itu jualnya ke Indonesia lagi gitu loh. Artinya mengapa harus lobster kita ini dari Indonesia dijual benih dikembalikan lagi untuk dikonsumsi oleh orang Indonesia sendiri dengan harga yang tinggi gitu. Dan memang lobster ini sangat luar biasa enaknya kata penggemar seafood ya. Itu berarti harusnya memang ya sudah biarkan saja kita membudidayakan, membesarkan dan jual dengan harga tinggi. Harusnya seperti itu kan? Seperti itu gitu ya. Nah, sebelumnya pemerintah benar-benar mengkampanyekan, membuat aturan untuk menutup keran ini. Mengapa tiba-tiba gitu? Akhirnya kerannya dibuka. Sebenarnya ada apa gitu, Bang Aan? Nah, itu kan artinya kan gini, ada banyak alasan ya kepentingan tentang dibukanya keran ini. Mungkin salah satu alasannya tentang banyaknya potensi sehingga sulit untuk dijual, itu alasan normatif ya. Tapi ada kemungkinan ada alasan-alasan politik yang yang dibuat mereka agar bisa misalnya menguntungkan beberapa pihak gitu loh. Karena terdengar di beberapa media kemarin itu ada
apa namanya sejumlah eksportir yang mendapat izin itu dari kelompok tertentu yang dekat dengan menteri tertentu gitu. Apakah sebelumnya sebelum ada peraturan buka keran ini sudah adakah informasi-informasi seperti itu hingga akhirnya dibuka keran ini? Seperti apa Bang Aan? Nah itu kan apa namanya sebelumnya itu kan tertutup sama sekali kan ya. Jadi ada kemungkinan memang kesulitan untuk mengekspor segala macam karena benar tutup. Mereka jadi mencari celah untuk itu. Padahal berulang kali pengiriman itu yang pada saat itu dinyatakan ilegal kan gitu ya, karena nggak ada peraturannya, itu ditangkap di mana-mana gitu loh. Jadi benih lobster itu dijual, mereka tertangkap di bandara, tertangkap di ada 2 pasal yang menjerat mereka, satu undang-undang perikanan, yang satu lagi undang-undang karantina, karena mereka jelas ilegal, mereka tidak berani mendaftarkannya ke balai karantina gitu kan ya gitu. Nah setelah itu dibuka keran ekspor ini, kemudian ada banyak tanggapan miring dari kan gitu ya, terutama memang kalau Lampung Pos sendiri melihatnya dari apa namanya segi lingkungan ya, habitatnya nanti terganggu atau bahkan nanti habis. Nah itu kan mengkhawatirkan gimana cucu kita nanti mau merasakan lobster yang awalnya memang asli dari hewan sini, tiba-tiba harus mendatangkan dari Vietnam gitu. Selain itu tentunya mengapa tidak kita menjual ketika sudah besar yang untungnya bisa berlipat ganda ya. Seperti itu. Nah, Bang Aan, solusi apa yang sebenarnya harusnya ditawarkan untuk hal ini, Bang Aan? Oh ya, solusinya jadi memang salah satunya ada edukasi ya. Pemerintah harus memberikan edukasi kepada nelayan untuk bagaimana cara budidaya. Karena memang ya itulah budidaya itulah memang yang menjadi apa namanya bisa mengurangi kelebihan dalam apa namanya kelebihan penangkapan atau menghabiskan lobster itu, benih itu sampai ke benih-benihnya itu untuk dijual keluar. Dengan budidaya maka benih itu akan dipelihara, mungkin ditangkar lagi, akan dijadikan benih lagi, bisa sebagian lagi di laut kan. Sekarang kan udah model kayak gitu. Atau yang kedua, tutup keran ekspor itu gitu loh, dengan aturan baru yang dibuat. Mungkin bisa saja kan ini karena ini kan hanya keputusan dirjen, bisa saja menterinya membuat keputusan untuk menutup atau presidennya kan gitu. Kita ya itu namanya apa namanya dalam pemerintahan itu kan ada jenjang-jenjangnya gitu. Itulah solusi yang bisa ditawarkan. Betul. Bang Aan, nanti kita akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Baik pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.